istrinya si Lan. Ini suaminya Lin, istrinya Lan ya. Dia sebutlah ciri-ciri istrinya, dia nunjukin lah fotonya si Lan ini, bahkan dia juga sampai ngirim sampel DNA buat diperiksa di Singapura. Dari laporan itu, polisi Tiongkok pun langsung menghubungi lah kepolisian Singapura. Nah, mereka kirimin semua lah itu data-data yang dikasih sama Lin beserta foto dan sampel DNA-nya Lan ke Singapura. Dan setelah diperiksa selama beberapa hari, hasil pencocokan DNA dan catatan imigrasi menunjukkan kesesuaian yang sempurna. Dari situlah akhirnya terkonfirmasi bahwa jasad perempuan yang ditemukan bersama si Ko tadi itu adalah Lan Yaming, istrinya Bapak Lin yang ada di Tiongkok itu. Sedikit latar belakang dari Lan, Wak. Jadi Lan Yaming ini memang perempuan asal Tiongkok. Dia berusia 29 tahun pada saat itu yang lagi merantau ke Singapura di bulan Oktober tahun 2001 untuk jadi guru. Nah, selama di Singapura, Wak, Lan ini selalu rutin tuh ngubungin suaminya seminggu sekali ya kan. Lan terakhir kali nelpon suaminya di tanggal 29 Desember 2001. Dia ngabarin kalau dia mau pulang nih ke Fujian pas tahun baru Imlek aja, yang nggak usah tahun baru ini. Itu sekitar 1 bulan ke depan tuh dia ngabarin mau balik waktu Imlek. Tapi setelah itu, Wak, Lan menghilang tanpa kabar. Nah, selang 10 hari kemudian, barulah di tanggal 8 Januari 2002 itu, Lin langsung dengar berita penemuan jasad tidak dikenal di Orchard Tower, Singapura. Dia dengar kabar itu. Cuman awalnya Lin tuh nggak langsung menduga kalau itu istrinya, Wak. Lin malah mikir, oh mungkin Lan memang lagi sibuk, makanya dia nggak bisa ku telepon gitu kan. Lin yakin kali istrinya pasti bakal pulang ke Tiongkok tanggal 24 Januarinya untuk merayakan Imlek itu. Tapi sampai lewat tanggal itu, udah lewat nih tanggal 24 Januari kan, Lan tidak pernah muncul dan tetap nggak ada kabar. Barulah di situ Lin mulai curiga. Aduh, jangan-jangan jasad perempuan di Orchard Tower itu bini aku tuh. Dia udahlah nggak ada kabar sampai tanggal Imlek pun dia nggak muncul-muncul di Tiongkok ya kan. Nah, makanya dia lapor langsung ke polisi, Wak. Dan ternyata betul jasad itu memang jasad istrinya Lin, yaitu Lan. Nah, dah sampai sini identitas dua jasad yang ditemukan di Orchard Towers pun terungkap semua. Satu Ko yang laki-laki, yang perempuan namanya Lan. Cuma memang polisi masih belum bisa memastikan apa hubungan di antara Ko sama Lan ini, Wak. Kenapa bisa jasad mereka berdua ini ditemukan di mobil yang sama dalam kondisi mengenaskan pula ya kan. Di sisi lain pihak keluarga korban dan beberapa saksi lain juga nggak ada yang tahu pasti ini apa hubungan mereka berdua. Di tahap ini polisi memang belum bisa langsung fokus untuk mencari pelaku, Wak ya. Polisi memang pengen tahu dulu hubungan antara dua korban ini apa. Karena untuk menelusuri siapa yang mungkin terlibat, mereka harus tahu dulu apa hubungan antara si Ko sama si Lan. Dari situlah baru mereka ini bisa petakan lagi kemana arah kasusnya. Apakah ini pembunuhan berencana kah, kasus pribadi kah, atau mungkin kejahatan lain yang melibatkan pihak ketiga. Jadi memahami hubungan keduanya ini, hubungan kedua korban ini memang lumayan penting untuk membuka motif dan juga mengerucutkan siapa pelakunya. Maka dicari apa nih hubungan mereka berdua. Tapi meski hubungan mereka ini belum terungkap, Wak, polisi sudah cukup yakin kalau keduanya adalah korban pembunuhan. Bukan salah satu dari mereka yang membunuh atau ada ini kasus bunuh diri atau gimana, enggak. Pasti nih mereka berdua korban pembunuhan. Pun ditemukan dari beberapa pemeriksaan forensik kalau ada beberapa lebam di tubuhnya si Ko yang mengindikasikan adanya kekerasan sebelum dia meninggoy. Selain itu kedua korban ini juga ditemukan dalam kondisi yang enggak wajar kan, Wak ya. Satu dimasukin ke keranjang rotan, satunya lagi kepalanya dibungkus plastik bening. Selain itu tim forensik juga memastikan kedua korban ini meninggal karena kehabisan napas. Dugaannya Ko ini kehabisan napas gegara dicekek, sementara Lan kehilangan nyawanya gegara kepalanya dibungkus kantong plastik. Di situ polisi langsung makin yakin lagi ini pasti ada orang yang sengaja menghilangkan nyawa mereka. Sambil menunggu hasil penyelidikan soal hubungan mereka berdua, Wak, tentunya polisi tetap melakukan penyelidikan untuk mencari siapa pelakunya juga ya. Sekarang kita masuk nih, Wak, ke masa pencarian pelaku. Nah jadi, Wak, untuk mencari pelakunya, polisi nyari dulu petunjuk dari barang-barang pribadi yang ditemukan di dalam mobil silver itu. Macam tadi kan ada tas, sepatu, ada selimut juga ya kan. Tapi dari hasil pemeriksaan itu, Wak, polisi tidak menemukan petunjuk apapun. Akhirnya polisi beralihlah ke hal lain, yaitu melacak plat nomor mobil itu lewat sistem registrasi kendaraan Singapura. Dari situlah diketahui bahwa mobil silver itu terdaftar atas nama Michael McCrea, Wak, seorang pebisnis terkenal asal Inggris yang berusia 33
23 tahun pada saat itu, yang lagi pindah ke Singapura dan bekerja sebagai penasihat keuangan di sebuah perusahaan. Bayangkan sama kalian. Sedikit informasi aja, Wak, selama di Singapura, Michael ini tinggal di apartemen Pinewood Gardens di Balmoral Park bersama pacarnya namanya Audrey Ong. Dan alamat tempat tinggalnya ini, Wak, juga terdaftar di sistem registrasi mobil silver yang jadi tempat penemuan kedua jasad ini. Datanglah polisi ke apartemen si Michael itu kan, Wak, di akhir Januari 2002 untuk memeriksa apakah si Michael tahu sesuatu tentang Ko dan Lan.